pelaku lapangan. Jadi siapa yang kemudian memasok apakah itu tim kampanye atau bahkan sampai pada kandidat, itu seringkali tidak terdeteksi. Jadi ada pola memutus. Jadi kalau yang misalnya Pangandaran itu, kawan-kawan sekalian, ada pemasok gitu kan, ada pemasok datang dengan kendaraan tertentu, ya, pelaku lapangan ini kemudian mengambil uang dan mendistribusikan uang itu, ada sekitar di satu ruangan itu ada sekitar 70 orang yang dibagi uang sejumlah 52.000 tadi, 50.000 plus 2.000 sebagai tanda simbol terhadap nomor 2 pasangan calon. Nah, itu kemudian diputus terhadap siapa pemasok itu. Dalam proses pembuktian susah terbuka. Nah, ini salah satu problem, gitu. Seringkali gitu kan, penegakan hukum itu sampai pada pelaku lapangan. Nah, walaupun kita pernah misalnya di Jawa Barat ini melakukan terobosan hukum dengan melakukan kalau di hukum itu namanya unsur penyertaan. Karena di pasal 55 KUHP itu diatur bahwa yang bisa dipidana itu bukan hanya pelaku secara langsung, tetapi juga orang yang memerintah dan orang yang turut serta dalam tindak kejahatan. Nah, itu misalnya di Cianjur itu pernah di pemilu yang lalu itu dikembangkan, misalnya perusakan alat peraga kampanye itu sampai kemudian bisa menghukum orang yang memerintah perusakan alat peraga kampanye. Nah, ini salah satu kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencari terobosan, ya, sehingga kemudian gitu kan penegakan hukum itu tidak hanya sampai pada pelaku lapangan, tapi juga terhadap pelaku lain yang sesungguhnya jadi aktor intelektual yang paling utama dalam proses yang berkepentingan terhadap proses elektoral. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa banyak perspektif dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Yusuf Kurnia, SIPSH yang telah menyampaikan keynote speech pada kesempatan kali ini. Mohon izin untuk sementara mengambil alih kegiatan karena MC-nya belum masuk. Untuk selanjutnya, acara diskusi daring mengenai politik transnasional, dinamika patron negosiasi sektoral pada pilkada di Indonesia, yang selanjutnya akan dipimpin oleh moderator Ibu Mustabsyiratul Mustafa, SIPMA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih host di sini ya, tulisannya host yang mengambil alih MC karena MC-nya belum hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustabsyiratul Umma, staf pengajar di Ilmu Politik FISIP Unpad. Selamat sore para hadirin dan teman-teman sekalian. Senang sekali sore ini bisa turut serta dalam kegiatan diskusi sembari menunggu waktu berbuka puasa. Judul diskusi kita hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, termasuk juga disampaikan oleh oleh keynote speech, termasuk sambutan terkait dengan politik transaksional, patron negosiasi sektoral dalam pilkada di Indonesia. Sudah hadir kedua pembicara kita. Mungkin saya perlu konfirmasi, apakah Bapak Wawan Kurniawan sudah ada di sini? Sudah, siap. Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Ibu Dr. Ratnia. Pak Wawan Kurniawan MAG, beliau merupakan Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandung, juga akademisi di UIN Sunan Gunung Jati. Lalu pemateri kedua, Ibu Dr. Ratnia Soliha, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Unpad.
Rangkaian diskusi kita pada sore ini dimulai dari pemaparan pertama oleh Bapak Wawan Kurniawan MAG, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Ratnia, dan terakhir kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk pertanyaan di sesi diskusi bisa disampaikan di forum chat mulai saat pemateri memberikan paparannya atau menggunakan fitur raise hand pada saat sesi diskusi sudah dibuka. Baik, untuk kesempatan pertama, dipersilakan kepada Pak Wawan untuk memberikan materinya, mungkin kurang dari 30 menit ya Pak ya, supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi. Terima kasih. Dipersilakan Pak Wawan. Ibu moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mulai mengisi acara diskusi ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Yusuf Kurnia SIPSH yang sebetulnya beliau dalam perjalanan pulang dari Indramayu ke kota Bandung setelah melaksanakan kegiatan kedinasan Bawaslu Jawa Barat di Indramayu, namun saya minta beliau untuk mengisi acara ini dan beliau bisa menyempatkan walaupun di jalan. Terima kasih Pak Haji selaku Korbid Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ratnia Solihah SIPSMI MSI, Kepala Prodi Ilmu Politik Unpad yang juga telah menyempatkan waktunya untuk mengisi sisa-sisa menjelang buka bersama, buka puasa bersama di rumah masing-masing, dan kita mencoba untuk mengisinya di saat-saat menjelang buka puasa tersebut. Dan Bapak Jaki Muhammad Jamjam SPSI MMPD Ketua Bawaslu Kota Bandung, yang kali ini beliau juga lagi mengadakan atau lagi mengikuti acara di Bawaslu Cimahi menyangkut kegiatan penanganan atau divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu Cimahi, yang akhirnya diwakilkan kepada Bapak Mahali, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandung. Juga kepada Saudara adikku Muhammad Nadif Akhyansyah, Presiden HMPS Sipol Unpad, terima kasih kerjasama Adinda ini bisa terlaksana dan terselenggara acara Evolution Class antara Bawaslu Kota Bandung dan Prodi Ilmu Politik Unpad. Terima kasih kepada Adinda Muhammad Nadif, serta juga Ibu Mustabsyiratul Mustafa SIPMA, moderator, yang menyempatkan juga saya ucapkan terima kasih banyak. Saudari Hana, dan tentunya seluruh peserta diskusi Evolution Class Bawaslu Kota Bandung dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Unpad kali ini. Kawan-kawan yang saya hormati, di acara ini kita mengangkat tema tentang transaksional politik ya ini memang persoalan-persoalan yang saya rasakan secara 2 tahun ke belakang sampai saat ini, yang sebelumnya saya sama dengan teman-teman berkecimpung di dunia akademis ya, dan kali ini saya mencoba untuk ingin mengetahui tentang dinamika praksis persoalan-persoalan kepemiluan. Dan kali ini sudah 2 tahun saya di Bawaslu Kota Bandung, ternyata
persoalan-persoalan itu banyak hal yang cukup paradoks ya antara praksis dan teoritis. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, jadi kali ini kita terasa ya bahwa dinamika politik kita, wacana politik kita, praktek politik kita, wawasan politik kita mungkin sudah terasa sebagai politik yang liberal ya. Jadi ada nuansa, ada upaya liberalisasi politik di dalam sistem pemilihan langsung kali ini. Itu yang saya rasakan. Nah, ini berdampak tentunya pada biaya politik tinggi. Ya. Jadi liberalisasi politik yang mungkin Bapak, Ibu, adik-adik rasakan ini itu berdampak pada biaya politik tinggi. Seseorang yang menginginkan untuk menjadi kandidat, untuk menjadi anggota dewan, untuk menduduki kursi politik di salah satu lembaga itu sangat-sangat membutuhkan biaya tinggi. Ya. Sampai muncul kan ada gium di baliho bahkan ustadz terkenal pun pernah menyampaikan ambil uangnya jangan pilih orangnya. Ini sebetulnya sesuatu yang tanpa disadari sudah bisa meracuni kita semua, masyarakat kita semua, bahwa memang di dalam praktek-praktek politik yang terjadi hari ini itu terjadi atau digiring kepada nuansa-nuansa yang transaksional, material seperti itu. Nah, dari situ maka saya melihat bahwa para pemilih ini dikonstruksi sebagai makhluk ekonomi, kan gitu. Jadi sangat sempit sekali, sangat picik sekali, sangat prihatin sekali di mana masyarakat yang sebetulnya memiliki kedaulatan yang penuh, memiliki power yang sangat kuat sebagai penentu sebuah kebijakan, tapi dengan upaya-upaya tertentu, dinamika politik tertentu, nuansa-nuansa praksis politik yang dilakukan, ya menjadikan dan tercipta seperti tadi itu. Jadi masyarakat memang dikonstruksi menjadi masyarakat yang ekonomis seperti itu. Nah, dalam dunia demokrasi ini memang demokrasi itu tentunya memiliki ataupun negosiasi menjadi sesuatu yang keniscayaan pasti. Untuk menjadi segala sesuatu itu, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menduduki sebuah jabatan apapun namanya, maka negosiasi adalah salah satu hal yang menjadi niscaya. Proses transaksional tidak menghormati kedaulatan rakyat, betul sekali. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, dari proses-proses transaksional tersebut, maka kedaulatan rakyat ya sudah tidak dihormati, bahkan bisa jadi sudah diinjak-injak, dikerdilkan, ya, didangkalkan. Daulat rakyat itu sudah dikerdilkan, didangkalkan oleh proses-proses transaksional ini. Ini yang menjadi persoalan-persoalan yang saya alami selama ini, bahwa ternyata proses transaksional ini tampak sekali, terasa sekali, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ini abstrak sekali. Ya, ini imaterial. Nah, sementara persoalan-persoalan yang dibebankan kepada Bawaslu yang harus diatur atau harus dilaksanakan oleh Bawaslu itu persoalan-persoalan yang bersifat material, physically, kan gitu. Sementara persoalan-persoalan yang sifatnya imaterial ataupun politik transaksional, ya
itu susah untuk dijangkau. Apalagi nanti kalau kita masuk ke persoalan-persoalan regulasi ya, yang sangat-sangat sekali tampak, sangat-sangat sekali terasa bagaimana politik transaksional ini susah untuk dilahap ya, susah untuk dibuktikan ya oleh Bawaslu ini, susah untuk dijangkau oleh Bawaslu ini, sementara politik yang ada di dalam regulasi itu hanya persoalan-persoalan atau politik-politik atau transaksi-transaksi yang bersifat material. Nah ini yang jadi persoalan, yang ini jadi dilema ya, jadi polemik juga bagi Bawaslu sebetulnya. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan dan kemampuan finansial mengancam demokrasi substansial. Jelas ya di sini, penyalahgunaan kekuasaan dan kemampuan finansial mengancam demokrasi substansial. Ini banyak sekali ilustrasinya sebetulnya. Ya, kalau misalkan kita runut dari awal, seseorang diusung oleh para pemodal, calon-calon kandidat diusung oleh para pemodal, lalu setelah jadi si pemodal itu meminta balik jasa timbal balik ya berupa perizinan tentang bisnis dan lain sebagainya, yang akhirnya ya demokrasi absurd kan, demokrasi yang semestinya terjadi kita usung bersama itu akan kalah dengan transaksi politik yang ya, antara pemodal dan calon penguasa seperti itu. Dan persoalan-persoalan politik, negosiasi cenderung bersifat pragmatis tentu ya. Negosiasi ini jelas sangat-sangat pragmatis sekali. Itu kepentingan sekali. Jadi kalau seandainya saya mau jadi calon wali kota, saya sementara ini tidak memiliki apa-apa, tidak punya finansial, tapi saya memiliki link yang banyak, para pemodal yang banyak, mensuplai saya, itu tentunya tidak berarti gratisan kan seperti itu. Saya mesti membalikkan modal yang diberikan oleh pengusung saya itu dengan sesuatu yang memang menguntungkan, yang memang apa yang dipentingkan oleh mereka kan seperti itu. Nah ini negosiasi-negosiasi yang tentunya akan merusak ya kedaulatan rakyat dan akan merusak nilai-nilai demokrasi yang ideal seperti yang adik-adik mahasiswa pelajari selama ini kan, bagaimana mengatur ketatanegaraan, tapi dalam praksis di lapangan nyaris persoalan-persoalan itu lumpuh ya, lumpuh. Nanti saya bahas lebih dalam lagi sampai Bawaslu bagaimana tidak bisa menangani persoalan ini kan begitu. Bukan tidak bisa menangani, tapi banyak hal yang menjadi kendala kami. Itu makanya kami menginginkan bagaimana nih kaum milenial ini, kaum teoritisi kaum akademisi ini mensupport persoalan-persoalan ini. Saya kasih persoalan, ya, lalu teman-teman adik-adik yang ada di mahasiswa itu bisa menyelesaikan persoalan itu. High cost politik ya, politik harga politik yang sangat tinggi, tantangan untuk memenangkan kontestasi, mobilisasi mesin politik, pengadaan APK ya. Jadi untuk menjadi seorang penguasa ya, untuk menjadi seorang calon, untuk menjadi seorang kandidat wali kota, gubernur, anggota dewan, itu sangat tinggi sekali biayanya. Bagaimana kita memobilisasi mesin politik, pengadaan APK dan lain-lain, itu sangat tinggi sekali. Ya. Dan hal yang seperti ini tentunya ini sangat menguntungkan kepada para pemilik modal atau kepada mereka yang punya finansial cukup kuat ya, the have. Jadi
situasi seperti ini akan terjadi, akan menguntungkan bagi mereka yang memiliki modal kuat, ya, finansial yang kuat. Nah, dari situ akan terjadi kan munculnya pragmatisme partai politik, ya. Walaupun saya katakan tadi ini tidak bisa dibuktikan, ini tidak bisa dilihat, tapi ini bisa dirasakan. Munculnya pragmatisme politik partai, kekuatan finansial sebagai prasyarat pencalonan. Saya mau jadi wali kota harus diusung oleh partai politik, beberapa partai politik, untuk sampai pada presidensial threshold 20% misalnya, harus diusung oleh 4 partai politik. Apa bisa gratisan di hari ini? Itu persoalannya. Tapi ini tidak bisa dibuktikan, ya, transaksi seperti ini tidak bisa dibuktikan, susah untuk dijangkau, ya, susah untuk dijangkau. Kalau mau masuk kepada regulasi, Bawaslu ini bisa bergerak setelah masuk pada tahapan, ya. Kalau dalam persoalan seperti ini, ketika transaksi politik ini dilakukan pratahapan, Bawaslu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini persoalan kan? Nah, kalau transaksi politik itu saya mau memberi sesuatu sebagai mahar politik ke partai politik sebelum tahapan, ya, sebelum saya dicalonkan sah oleh KPU menjadi wali kota misalnya, itu kan belum bisa menjangkau saya. Sementara transaksi politik dilakukan jauh-jauh hari dengan partai politik untuk saya sebagai calon wali kota misalnya, seperti itu. Problem kan? Nah ini masih di atas nih. Ini kan problem. Nah, berdasarkan regulasi terdapat perbedaan makna, ya, seperti tadi itu. Jadi politik transaksional itu memiliki jangkauan yang lebih luas jika dilihat dari objek dan waktunya. Jadi luas ini objeknya apa? Bisa bagi-bagi jabatan. Oke, you usung saya untuk jadi wali kota, you akan saya jadikan sebagai kepala dinas. Ini transaksi politik, ya. Dan ini luas. Bisakah Bawaslu menggarap itu? Bisakah Bawaslu memasukkan persoalan itu sebagai tindakan-tindakan pelanggaran, sementara itu adalah imaterial, itu abstrak. Dalam regulasi enggak, nanti akan dilihat. Dalam regulasi itu yang sifatnya material, physically. Dan itu persoalan. Dan jangkauannya sangat luas sekali, bisa terjadi di pratahapan pemilu, bisa terjadi di tahapan pemilu, bahkan bisa jadi di pasca tahapan pemilu atau tahapan pilkada, kan seperti itu. Ini terjadi transaksi politik politik transaksional ini bisa terjadi di awal, di tahapan pemilu, atau bahkan bisa setelah dilantik, setelah apa dan lain sebagainya. Nah, setelah tahapan pemilu, Bawaslu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah pleno disahkan, dilantik menjadi wali kota, selesai. Gitu. Nah, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur politik transaksional. Jadi betul ya, politik uang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan regulasi yang memiliki objek dan waktu. Nah, politik uang baru Bawaslu itu hanya bisa melahap, bisa menjadi ranah penuntasan, pengadilan, pengusutan para pelanggar yang masuk pada kategori politik uang. Politik transaksional tanpa batas waktu spesifik pratahapan maupun pasca tahapan. Sementara politik uang dibatasi dalam tahapan pemilu dan pilkada di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Ada aturannya kalau politik uang. Politik transaksional, objek tidak hanya berupa materi, namun dapat menjanjikan hal-hal imaterial, hal-hal abstrak, hal-hal yang susah untuk dilihat secara kasat mata. Ya. Oke, dan politik uang, objeknya berupa uang dan materi. Seperti itu ya. Oke, lanjut.
Dan oke, Mi. Udah lanjut. Itu ya, tinggal dibaca aja nanti itu tentang apa ya, sebetulnya antara pelanggaran dan pidana, itulah tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Yusuf tentang itu, refleksi isu politik uang. Oke. Nah ini kita dari persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi muncullah refleksi isu politik transaksional dalam pilkada. Regulasi yang tidak spesifik menjadikan fenomena ini sebagai isu yang abstrak, namun dapat dirasakan dampaknya. Ini kan persoalan-persoalan yang abstrak, tapi kita bisa melihat semua itu, bisa merasakan semua itu. Ruang lingkup politik transaksional tidak hanya antara pengusung dan kandidat, melainkan sangat luas, baik itu di internal partai, relasi kekuasaan antar lembaga pemerintah, dan lain-lain. Jelas ya. Jadi lingkaran-lingkaran yang membuat atau mendorong ya terciptanya politik transaksional ini sangat luas sekali. Kekuatan pengaruh yang dihasilkan dari politik transaksional dapat menyampingkan aspek idealitas dalam mengelola politik pemerintahan maupun penegakan hukum, sehingga jelas mengancam demokrasi. Sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi nilai-nilai atau kedaulatan rakyat sebagai power untuk menentukan sebuah kebijakan politik kenegaraan itu akan hancur dengan adanya politik transaksional. Itu saja mungkin para adik-adik semuanya. Nanti kita panjang lagi di dalam diskusi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Wawan. Banyak sekali informasi yang disampaikan, termasuk juga kondisi empiris betapa tantangan Bawaslu begitu luar biasa ya untuk mewujudkan pemilu jurdil luber dihadapkan dengan politik transaksional yang tidak terhindari dari konteks sistem politik dan konteks budaya politik Indonesia saat ini. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Ratnia. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Sita ya, Bu Tafsiratul Ummah itu atas waktunya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa bersama-sama dalam webinar ya, bersama-sama hadir dalam webinar walaupun secara online yang diselenggarakan oleh Hima Program Studi Ilmu Politik kerjasama dengan Bawaslu Kota Bandung. Yang terhormat Pak Jaki Muhammad Jamjam, Psikologi MPD, sebagai Ketua Bawaslu yang diwakili oleh Bapak Mahali sebagai Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Yusuf Kurnia, SIP ya. Kebetulan ini alumni dari ilmu pemerintahan, saya relatif familiar juga dengan Pak Yusuf ya. Saya Ratnia dari IP 91 ya, kalau Pak Yusuf mengenal saya begitu ya. Tapi dari wajah saya Pak Yusuf, saya familiar sekali dengan Pak Yusuf IP angkatan 93 sebagai anggota dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kemudian Bapak Wan Kurnia MAG sebagai Koordinator Divisi Hukum Humas Data Informasi Bawaslu Kota Bandung, dan juga akademisi UIN Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang terkait dengan tugas saya yang diberikan oleh panitia, kebetulan saya diberikan materi tentang patronase dalam pemilu dan pilkada terkait dengan beberapa hal yang memang menjadi tor atau kerangka acuan dari panitia. Jadi mohon di-share mungkin ya panitia untuk materinya. Tadi sudah saya sampaikan ke panitia. Sudah nampak, Bu? Ya, ya, terima kasih.
kebetulan saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang patronase dalam pemilu dan pilkada. Sebagaimana kita tahu bahwa patronase itu merupakan salah satu fenomena politik transaksional ya dalam pemilu maupun dalam pilkada. Nah, patronase ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ya, patron dan client, yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan atau power, status, wewenang, dan pengaruh. Patronase ini juga merupakan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye dalam rangka mendapat dukungan politik dari mereka. Pola relasi patronase merupakan aliansi dari dua kelompok, baik itu komunitas maupun individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan. Sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah atau inferior, dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi atau superior. Patron dipahami sebagai orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya, dan pada tahap selanjutnya klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron. Nah sekarang, bagaimana proses patronase politik serta jaringan personal bekerja dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah? Sebagaimana kita tahu bahwa patronase tadi itu merupakan salah satu gejala ya, yang memang satu sama lain itu saling melakukan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ya. Jadi terjadi karena satu sama lain itu saling membutuhkan. Nah, patronase di sini dapat dilihat bahwa antara politisi dengan individual para pemilih, para pekerja maupun pegiat kampanye itu saling tukar-menukar yang disebut dengan patron atau klien ya, dari apa yang diharapkan masing-masing terkait dengan transaksi politiknya. Nah, pada prakteknya patronase politik ini dilakukan dengan cara pemberian uang tunai tadi ya, seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, kemudian barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan, ataupun kontrak proyek yang didiskusikan oleh politisi. Termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu, misalnya pembagian amplop untuk para pemilih, kemudian ada juga pemberian fasilitas lapangan untuk komunitas tertentu, misalnya untuk para pemuda di sebuah kampung. Nah, bagaimana bekerjanya politik patronase itu pada masyarakat secara efektif? Yang pertama adalah melalui pembentukan tim kampanye. Di sini para calon membentuk tim kampanye dari kalangan keluarga, sahabat, kenalan, saudara, dan orang-orang kepercayaan mereka untuk mengkonstruksi relasi dengan masyarakat pemilih. Demi memperluas jaringan kerjasama, demi memperoleh suara terbanyak, dan para tim sukses ini biasanya dibayar oleh calon sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu, untuk memperkuat jaringan relasi antara calon dengan tim sukses, masyarakat pemilih menggunakan pendekatan persuasi, yaitu dengan membagi sesuatu kepada masyarakat. Kemudian cara yang kedua adalah melakukan perjumpaan tatap muka dengan masyarakat pemilih. Metode ini sangat sering dilakukan ya di kalangan para kandidat hingga sampai saat ini. Kita bisa membuktikan hal ini dengan melihat dan membaca fenomena para kandidat masuk ke rumah adat misalnya ya, kemudian masuk kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mempengaruhi pemilih. Di mana praktek ini juga bisa kepada tempat-tempat atau rumah tertentu yang dianggap memiliki tarik atau nuansa yang menarik untuk para pemilihnya. Menurut teori Schroth ini misalnya hal ini dapat memelihara relasi antara patron dengan klien, dan ini dilakukan jauh sebelum hari kampanye atau tahapan pemilu tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa ini tidak bisa diidentifikasi hal-hal seperti ini, dan tidak bisa Bawaslu itu melakukan sanksi pelanggaran terkait dengan hal ini, karena ini dilakukan jauh sebelum pilkada ataupun pemilu dilakukan. Kemudian cara yang ketiga adalah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pemberian bantuan ini menjadi tradisi dalam politik lokal.
Kenapa menjadi tradisi? Karena dipandang sebagai sesuatu yang turun-temurun dan dianggap biasa oleh kalangan masyarakat. Sehingga para calon sering melontarkan jargon dan mengatakan bahwa mereka sulit membangun relasi emosional dengan masyarakat tanpa mendistribusikan barang kebutuhan kepada masyarakat. Jadi itu semacam hal yang lumrah di kalangan para politisi sendiri maupun di kalangan masyarakatnya. Kemudian yang keempat adalah diskursus wacana. Nah, dalam kontestasi politik, diskursus wacana ini hampir dimainkan oleh calon-calon untuk melontarkan isu-isu ideologis nasional dan program-program aplikatif transformatif. Misalnya isu-isu identitas, ras, suku, agama, dan golongan sering disampaikan kepada para masyarakat yang memiliki kontra satu sama lain. Sehingga di masyarakat itu munculnya ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan stigma negatif lainnya yang menyebabkan terbelahnya masyarakat menjadi satu sama lain jadi dua misalnya. Dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang ingin memperoleh dukungan dari masyarakat yang pro terhadap isu-isu tersebut. Selanjutnya adalah mengapa pendekatan proses patronase politik serta jaringan personal bekerja di pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pileg ini sejak tahun 2009 itu mengadopsi sistem proporsional terbuka. Apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dengan sistem proporsional terbuka, ini implikasinya adalah caleg lebih berkampanye untuk diri sendiri ketimbang untuk partai politik. Karena calon legislatif dipilih secara langsung oleh pemilihnya, atau kandidatnya itu dipilih secara langsung namanya oleh para pemilih, bukan partainya. Nah, dalam sistem proporsional terbuka ini, pemilih dapat memilih kandidat atau memilih partai politik. Namun sistem ini menciptakan insentif yang sangat kuat bagi kandidat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga mereka lebih berkampanye untuk diri sendiri daripada untuk partai politik. Nah, kondisi ini yang telah membuat seorang kandidat itu bersaing dengan sengit satu sama lain. Bahkan di dalam partainya sendiri. Pada Pileg 2014 dan 2019 misalnya banyak kandidat caleg yang telah mempersiapkan diri dan memperkirakan bagaimana kursi yang bisa diperoleh oleh partai politiknya di dapil mereka. Sehingga itu menyebabkan kompetisi yang terjadi antara internal caleg di partai politik sendiri untuk mendapatkan kursi. Dan ini menyebabkan para kandidat melakukan politik patronase. Sehingga tidaklah mengherankan, sebagian besar kandidat caleg menganggap kompetitor mereka itu sesungguhnya adalah para kandidat lain dari partai politik yang sama. Dan ini dilakukan oleh para kandidat hampir semua partai politik. Bagaimana caranya mendapatkan kursi dari partai politik yang sama itu untuk melanggengkan dirinya sendiri sebagai calon anggota legislatif menang atau terpilih oleh masyarakat pendukung partai yang bersangkutan. Apa kaitannya hal tersebut dengan patronase politik? Nah, berarti kan dengan adanya hal tersebut, fenomena tersebut yang menjadi kandidat atau caleg ya, kalau dalam pemilu atau pileg itu, maka yang dimiliki atau yang menjadi fokus dari pemenangannya adalah keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan untuk partai politik. Sehingga salah satunya adalah dengan cara menawarkan keuntungan konkret pada para pemilih bila dia menjadi calon anggota legislatif terpilih, maka dia akan melakukan apa bagi para pemilihnya atau konstituennya. Dan cara ini menjadi hal yang memasyarakat atau hal yang biasa dilakukan oleh para caleg untuk melakukan politik patronase dalam rangka mendapatkan dukungan dari para pemilihnya. Nah, cara lain juga adalah dengan memperkenalkan nama mereka, membangun relasi personal dengan sebanyak-banyaknya pemilih. Baik itu dilakukan secara langsung oleh kandidat yang bersangkutan maupun melalui pihak lain yang namanya broker atau perantara. Nah, praktek patronase ini sebenarnya bukan hal yang unik atau yang hal yang terjadi saja di Indonesia, tetapi juga
di beberapa kajian, ini juga dilakukan di beberapa negara lain, di mana pembelian suara ini bentuk-bentuknya menggunakan patronase politik yang berorientasi pada kandidat. Beberapa kajian mencatat bahwa kandidat juga mengandalkan nama dan ketenaran mereka dalam mobilisasi dukungan. Sehingga yang dipilih atau yang didukung oleh masyarakat itu karena ketenaran atau elektabilitasnya itu dilihat dari karena masyarakat familiar dengan nama tersebut. Mengenai kualitas ataupun kapabilitas dan kapasitasnya itu menjadi nomor sekian terkait dengan dukungan masyarakatnya. Sehingga dalam pileg biasanya partai itu lebih mengedepankan nama-nama yang dikenal atau yang ditenar ya oleh masyarakat, seperti dari kalangan selebritis dan lain-lain, timbang dari para politisi yang sudah malang melintang pengalamannya dalam partai politik. Nah, praktek patronase ini menjadi meningkat dengan demikian ya, seiring dengan berjalannya atau diselenggarakannya sistem pemilu yang berorientasi pada kandidat atau sistem pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka. Nah, dalam proporsional terbuka ini juga muncul bentuk kerjasama antar kandidat. Jadi fenomenanya karena sebagaimana kita tahu, pileg itu berlangsung dalam 3 tingkat, yaitu DPR pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Di mana antara kandidat tersebut berbeda atau tidak bersaing untuk berebutan kursi yang sama. Yang bersaing itu di dalam tingkat yang sama. Tapi kalau berbeda tingkat itu terjadi semacam kerjasama karena antara calon di tingkatan tersebut itu tidak memiliki saingan satu sama lain. Nah, ini menyebabkan terjadinya kerjasama di antara calon atau caleg ya, yang satu sama lain itu melakukan atau berbagi biaya kampanye, pencetakan publikasi, menyelenggarakan kegiatan acara bersama-sama, dan saling mempromosikan ketika berinteraksi dengan pemilih. Ini salah satunya itu karena terkait dengan sistem proporsional terbuka yang dampaknya seperti itu. Kemudian apakah yang terjadi terkait dengan patronase politik? Nah, unsur pertukaran seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa ternyata patronase juga terkadang menimbulkan masalah atau problematik. Karena ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respon balik yang akan diberikan oleh pemilih. Jadi walaupun jauh-jauh hari dilakukan semacam pemberian sesuatu kepada calon pemilihnya atau pendukungnya dengan berbagai cara, namun kandidat juga ragu apakah pemilih tersebut akan memilihnya atau tidak. Dan hal ini menjadi satu masalah utama bagi kandidat, sehingga menyebabkan patronase itu akhirnya akan dibungkus dengan berbagai cara atau ragam ya, yang sifatnya itu melegalkan apa yang dilakukan bentuk-bentuk patronase tersebut. Salah satu upaya dari para kandidat untuk mengatasi masalah tersebut atau masalah ketidakpastian apakah pemilih itu akan memilihnya atau tidak adalah dengan menjalankan patronase dengan cara-cara menyesuaikan dengan nilai-nilai kultural. Misalnya nilai-nilai kultural itu terkait dengan pemberian bantuan sebagai amal yang mengandung sanksi religius, kemudian mencoba mengaktifasi norma-norma sosial kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga mengucapkan terima kasih, kemudian melakukan ucapan terima kasih itu dengan hubungan timbal balik itu membalas pemberian, apakah pemberian itu dengan pemberian lagi kan tidak mungkin. Jadi pemberiannya apa yang diminta oleh para pemberi bantuan tersebut, yaitu pada saat pileg misalnya ataupun pilkada mendukung calonan atau kandidat tersebut dalam kontestasi politik. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan apakah patronase terjadi pada pemilu dengan sistem proporsional tertutup? Ya, memang patronase juga terjadi. Namun lingkupnya adalah pada lingkup partai politik, di mana kandidat yang memiliki kelebihan materi dibandingkan kandidat lain itu dapat membeli nomor urut calon, dapat membeli nomor urut urutan yang paling kecil yang bisa
memberikan kesempatan dirinya itu menang dalam pemilu legislatif dengan proporsional tertutup. Jadi proporsional tertutup juga bisa menyebabkan terjadinya patronase. Cuma lingkupnya adalah dalam lingkup partai politik. Nah, perubahan lain juga yang terkait dengan sistem patronase itu terjadi pada pemilu-pemilu lainnya seperti dalam pilkada. Apalagi pilkada yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Nah, bagaimana patronase dalam konteks pilkada? Ada asumsi dasar kerangka konsep patronase di mana bahwa patronase itu menandaskan atau meletakkan cara berpikir bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak, mekanisme seperti ini dapat dilihat bahwa kelompok patron memberikan bantuan ekonomi atau perlindungan kepada golongan lain atau bawahannya, dan sebagai balasan pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron. Nah, dalam konteks pilkada tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan bahwa patron ini adalah yang memiliki sumber daya yang tinggi atau sumber daya sepenuhnya, memiliki politik strategis ya, strategis politik di dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dan memiliki wewenang-wewenang politik. Nah, ini yang menyebabkan klien yang ada di bawahnya itu dipengaruhi atau istilahnya itu ada semacam keterikatan terhadap patron tersebut. Nah, patronase ini menyebabkan bahwa secara tidak langsung klien itu sangat membutuhkan patron. Dalam hal ini patron itu penguasa atau yang memiliki sumber daya politik, sedangkan klien itu adalah yang memang memberikan dukungan atau yang seperti tadi itu yang mendapatkan pelindungan maupun bantuan ekonomi dari patronnya. Nah, apakah patronase terjadi dalam pilkada? Ya, sejak pemilu pilkada ini dilakukan secara langsung, sebetulnya ini menyebabkan terjadinya patronase politik dalam pilkada langsung. Namun sebelumnya pada saat pilkada oleh DPR kita sering muncul adanya laporan bahwa pemilihan suara itu terjadi di dalam anggota legislatif atau DPRD sendiri. Jadi lingkupnya DPRD. Nah, setelah dipilih oleh masyarakat, maka jual beli suara atau adanya patronase yang dibungkus dalam berbagai bentuk itu terjadi di dalam pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Nah, saat pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat, praktik patronase politik nampak pada adanya pergeseran pendistribusian uang atau barang kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau biasa dikenal dengan money politik, serta dalam bentuk dana-dana publik. Misalnya adanya proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian secara bergantian, sistem pemilihan kepala daerah ini juga menjadikan pilkada secara langsung telah berimbas pada lokus politik patronase yang meluas kepada masyarakat tadi. Sehingga memang patronase ini tidak hanya terjadi di dalam lingkup internal pemerintahan saja, tapi juga sudah kepada lingkup masyarakat. Nah, bagaimana patronase terjadi dalam pilkada? Hubungan patronase berlandaskan pada nilai pertukaran kepentingan menyebabkan pertukaran tersebut tetaplah menjadi tidak seimbang, walaupun itu terjadi karena adanya kepentingan. Mengapa tidak seimbang? Karena penguasaan secara langsung terhadap sumber-sumber daya utama itu menyebabkan masyarakat itu tidak memiliki kemampuan lebih seperti yang dimiliki oleh patronnya atau yang memiliki jabatan. Sumber-sumber ini bisa berupa jabatannya sendiri, pekerjaan, lisensi, dan lain-lain. Nah, fenomena ini maka akan mewujud atau memunculkan adanya patron lapis kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau yang strategis, tetapi memiliki akses terhadap yang disebut broker. Jadi ada pihak kedua yang bisa jadi perantara antara patron dengan klien yang disebut dengan broker. Dia tidak memiliki sumber-sumber utama atau hal-hal yang sifatnya strategis seperti jabatan, pekerjaan, dan lain-lain yang terkait dengan jabatan politik. Tapi dia memiliki akses dalam melakukan perantaran, semacam perantara gitu ya, maklar antara patron dengan brokernya atau dengan kliennya, dengan masyarakat atau pemilihnya. Sehingga memang
broker ini dimanfaatkan oleh patron, oleh para jabatan politik untuk memuluskan kepentingan politiknya terkait dengan dukungan politik dari masyarakat. Nah, apakah broker itu? Broker adalah perantara atau maklar istilahnya ya, antara patron utama dengan klien karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki sumber daya utama. Nah, sejalan dengan masalah tersebut, transformasi politik yang tengah berlaku di Indonesia, di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, telah memberikan dampak negatifnya sendiri bagi proses demokratisasi. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya oleh pemateri sebelumnya, baik Pak Yusuf maupun Pak Wawan. Nah, ini menyebabkan adanya logika pertukaran kepentingan yang lebih dalam lagi dalam pilkada, di mana para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama, dan ini biasanya melibatkan para bawahannya yang berada dalam kendali kekuasaannya. Para bawahannya ini menjadi broker yang memang dianggap kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki sumber daya utama tersebut kepada perantaranya, yaitu kliennya atau para pemilihnya. Dan broker-broker ini bentuknya itu seperti MLM gitu ya, multi level marketing. Kalau dilihat dari struktur tim sukses ini, saya adopsi dari Aspinall tahun 2014, bahwa tim relawan atau tim sukses baik dari pemilu maupun pilkada itu ada semacam susunan tim broker yang menjadi secara formal itu tersusun sebagai tim relawan atau tim sukses. Namun sebetulnya di dalamnya itu adalah broker-broker politik yang memang tujuannya adalah untuk memenangkan kandidat dalam kontestasi politik tersebut. Adanya koordinator di tingkat kecamatan, dari koordinator itu memiliki kordes atau koordinator di tiap desa, kemudian adanya koordinator lapangan, relawan, dan akhirnya kepada pemilih. Jadi ini tersusun seperti itu. Selain sampai di sini, tadi yang memang tidak teridentifikasi sebelumnya adalah patronase yang terjadi di lingkup pemerintah itu sendiri. Misalnya kepala daerah itu memiliki bawahan, apakah itu kepala dinas, kemudian kepala dinas itu juga bisa menjadi broker untuk kepala dinas lainnya, kemudian bahkan sampai ke tingkat kelurahan atau desa itu bisa menjadi broker politik dari pejabat incumbent biasanya yang memiliki kepentingan jabatan untuk masa pemerintahan setelah pilkada berlangsung. Bu Ratnia, ya, mohon maaf, mungkin bisa dipercepat karena waktunya sudah sedikit lagi ya. Untuk sesi Bu Ratnia. Bentuk-bentuk nyata, terima kasih Bu Sita sudah mengingatkan. Saya lanjut aja ke bentuk-bentuk nyata dari proses patronase politik dan jaringan personal. Itu bisa bermacam-macam ya. Bisa dilihat di sini ada pemberian uang tunai, distribusi barang dengan berbagai proyek, sasaran kepada kelompok pemilih loyalis atau pemilih mengambang. Kemudian berbentuk strategi kampanyenya juga, kemudian berbentuk patronase kaitan dengan klientelisme, kemudian bantuan-bantuan yang dibungkus dengan sifatnya bantuan sosial dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan berbagai sumber. Kemudian yang terkait dengan hal-hal lainnya adalah dampak dari patronase itu sendiri ya. Apa itu dampaknya? Dampak negatifnya adalah masyarakat pemilih bertendensi untuk tidak melihat figur, tapi lebih melihat kepada patron dan efek lanjut dari kerjasama patron dalam membagi-bagi kekuasaan. Jadi ini akibatnya terjadi pemilihan kepala daerah yang kurang berkualitas karena masyarakat tidak melihat rekam jejak dari calonnya ya, tapi lebih melihat kepada tokoh atau patron yang memang dijadikan atau yang diusung oleh para broker tadi ataupun yang menjadi objek dari patronase tersebut. Kemudian rusaknya tatanan demokrasi tadi sudah jelaskan bahwa tatanan demokrasi akan rusak karena bayang ini menyebabkan pemilu yang demokratis itu tidak akan terwujud. Pemilu yang jurdil itu tidak akan terwujud karena adanya praktik kecurangan yang mempengaruhi hasil pemilu, walaupun itu memang dimulai jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian politik transisional juga akan merusak sendi-sendi sosial
rakyat Indonesia, menjadikan pemerintahan yang korup dapat menghapus modal sosial rakyat dan adanya ketidakpercayaan terhadap pimpinan yang dipilihnya apabila pimpinan tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan pemilihnya. Kemudian implikasinya adalah adanya ujung-ujungnya itu pada pelayanan publik yang tidak maksimal kepada masyarakat, karena program atau dana untuk pembangunan itu banyak dibagi-bagi sebagai dampak dari adanya patronase tersebut kepada para broker-broker ataupun pada pihak-pihak yang mendukungnya. Dan yang terakhir itu adalah maraknya KKN. Yang maraknya KKN ini terjadi karena korupsi dan nepotisme ini sebagai dampak dari pilkada yang memang dilakukan berdasarkan patronase politik tadi yang menyebabkan pengembalian modal ekonomi yang dilakukan oleh kandidat itu menyebabkan praktek ini marak. Dan biasanya banyak sekali calon kepala daerah yang terkena korupsi itu setelah habis masa jabatannya. Kemudian cara mengatasinya adalah memang tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan itu yang pertama itu regulasi ya, regulasi itu perlu dibenahi atau direvisi sesuai dengan hal-hal yang korup yang terjadi di dalam praktek transaksi politik tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan untuk birokrasi itu menggunakan atau menjalankan optimalisasi penerapan mixity merit. Artinya tidak seperti di Orde Baru lagi bahwa pejabat yang mendukung itu akan mendapatkan misalnya kompensasi berupa jabatan politik apabila yang didukungnya itu menang. Nah, ini tidak harus seperti itu lagi, tapi berdasarkan sistem merit yang memang harus adanya seleksi, adanya seperti lelang dan lain-lain yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya juga terkait dengan peran KPK dan KPU juga Bawaslu untuk mengupayakan pencegahan korupsi dalam pengaturan dana politik. Jadi dana politik ini harus dilihat sumbernya dari mana, apakah menggunakan uang rakyat, apalagi untuk calon yang incumbent dan lain-lain. Dan dalam pelaksananya itu harus satu sama lain itu saling mendukung. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak mempunyai senjata yang lebih kuat dari adanya kesadaran masyarakat itu sendiri yang menentang atau tidak memilih para calon yang melakukan praktik politik kotor. Jadi kembali kepada masyarakat yang memilih itu bahwa calon yang dipilihnya itu adalah yang memang memiliki kapabilitas dan memiliki sikap dan perilaku yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat itu sendiri. Itu saja mungkin cara garis besar dari saya. Ini banyak yang belum disampaikan, tetapi intinya seperti itu untuk materi yang terkait dengan patronase dan dampaknya bagi demokrasi di Indonesia. Terima kasih Bu Sita. Terima kasih banyak Bu Retnia atas pemaparannya. Tadi juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan terkait dengan praktik patronase dan klientelisme, terutama dalam studi empiris yang terjadi di Indonesia, dalam pemilu Indonesia. Di sini sudah ada pertanyaan dari Saudara Riki Aditya. Kita saat ini masuk ke dalam sesi diskusi, tapi mohon maaf karena waktu kita yang terbatas, saya batasi dengan 3 pertanyaan, termasuk di dalamnya juga apabila ada hadirin yang ingin memberikan tanggapan. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin bisa disimak oleh Bu Retnia dan Pak Wawan. Apakah ada dari Saudara Riki, apakah ada aturan mengenai pencegahan praktik politik transaksional? Apakah praktik politik transaksional ini berimbas pada regulasi kebijakan yang diambil oleh para kepala daerah? Itu pertanyaan pertama, mungkin bisa sambil dipersiapkan jawabannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari hadirin sekalian? Dari Akang Teteh, Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini, dipersilakan. Selain yang disampaikan oleh Saudara Riki di forum chat, mangga. Kalau belum ada, mungkin saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Wawan untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Saudara Riki.
Dipersilahkan kepada Pak Wawan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari adik mahasiswa ini. Apakah ada regulasi yang khusus menangani politik transaksional ini? Secara spesifik regulasi ini politik transaksional itu tidak ada secara spesifiknya. Tapi untuk proses pencegahannya, aturan-aturan pencegahannya itu ada ya. Jadi bagaimana Bawaslu mencoba sekuat mungkin untuk mencegah itu kan gitu. Tapi secara implisit regulasinya itu tidak ada. Nah, inilah upaya kami, ini proses pencegahan, upaya pencegahan Bawaslu menyampaikan ke adik-adik mahasiswa, ya ini juga salah satu bentuk pencegahan kan, bagaimana menjalankan regulasi pencegahan politik transaksional itu gitu. Semoga adik-adik mahasiswa nambah wawasan kan. Nah, nanti di tempatnya masing-masing juga ikut membantu Bawaslu bagaimana mencegah terjadinya politik transaksional. Jadi baru bersifat seperti itu ya, Adik Rizky ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Wawan. Bu Ratnia, mangga dipersilakan untuk. Terima kasih ya. Bagaimana disampaikan oleh Pak Wawan tadi, memang secara regulasi belum ada secara konkret dalam mengatur atau menindaklanjut adanya politik transaksional. Namun upaya pencegahan memang sudah dilakukan. Dari masyarakat sendiri adanya pengawasan partisipatif masyarakat itu sebagai upaya pencegahan. Jadi politik transaksional apakah itu biasanya itu terjadi pada tahapan pilkada gitu ya, karena itu yang menjadi konsen dari Bawaslu dalam menindak atau memberikan sanksi kepada para pihak pelanggar transaksi politik tersebut. Dan itu harus dibuktikan datanya, videonya, rekamannya dan lain-lain yang bisa menindaklanjuti Bawaslu itu pada tahap selanjutnya. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh Bawaslu saja, tapi juga ada partisipasi masyarakat, sehingga ada semacam pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi terselenggaranya pemilu dari pra sampai kepada selesai dilaksanakannya pemilu ataupun pilkada itu. Nah, masalahnya biasanya yang terjadi dengan adanya keterbatasan regulasi tadi itu yang tidak sampai ditindaklanjuti untuk hal-hal yang sifatnya abstrak tadi gitu ya. Untuk hal yang sifatnya transaksi yang terjadi sebelum tahapan pilkada itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena itu adanya pertukaran simbiosis mutualisme antara satu sama lain gitu. Seperti itu dan dianggap sebagai hal yang biasa padahal itu dapat merusak tatanan demokrasi. Sehingga langkah yang tadi yang memang disampaikan oleh Pak Wawan maupun beberapa pencegahan bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan terkait dengan apa yang seharusnya kita cegah gitu. Selain misalnya ada pengawasan masyarakat tadi, berarti kita sebagai mahasiswa sendiri, Anda sebagai mahasiswa harus ikut serta dalam mengawasi, baik itu ikut serta dalam pengawasan yang sifatnya komite independen, pengawas pemilu, maupun Anda sendiri di lingkungan sendiri saja mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu berjalan apakah sesuai tidak dengan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi. Transaksi politik mungkin bisa dilaporkan, tapi harus ada bukti supaya dapat ditindaklanjut oleh pihak yang berwenang seperti itu. Sedangkan untuk hal yang lain yang terkait dengan patronase tadi, misalnya itu adalah hal yang memang terjadi, tetapi itu bentuknya itu bisa dibungkus untuk hal yang tadi itu yang terkait dengan bentuk patronase itu sulit untuk dijadikan sebagai bukti untuk ditindaklanjut dalam penegakan hukum atau sanksi hukum. Begitu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu Ratnia atas jawabannya, Pak Wawan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Witianti. Pertanyaannya, melihat situasi saat ini terkait dengan politik transaksional, apa yang bisa dibenahi dari sisi partai politik sebagai pengusung caleg atau calon kepala daerah yang harus dan bisa dilakukan untuk mengatasi politik transaksional? Mungkin dari perspektif
Pak Wawan di Bawaslu dan perspektif Bu Ratnia sebagai akademisi. Ya, terima kasih Ibu Ya, Moderator. dipersilahkan Pak Wawan. Ini menarik Ibu Moderator ya. Partai politik itu mestinya memang punya label sebagai organisasi partai politik kader ya, berbasis kader. Nah mestinya, maaf, ini hanya mungkin juga sebagai wacana saya ya. Ya mestinya partai politik itu kan menjalankan roda kaderisasinya itu yang ideal, kan seperti itu. Artinya benar-benar kandidat-kandidat yang akan dicalonkan oleh partai politik itu mestinya berangkat dari internal partai, kan seperti itu. Kalau nilai kaderisasinya itu berjalan, kan satu. Yang kedua, kalau memang partai politik itu juga sama-sama lah seperti kita mungkin ingin membangun nilai demokrasi yang benar-benar ideal, kan gitu, tanpa harus melakukan transaksi-transaksi politik yang material, pragmatik, kan seperti itu. Tapi kan kenyataan di lapangan tidak seperti itu, gitu. Ya, terlepas dari apakah di partai politik itu tidak ada kader yang ideal untuk menjadi kandidat, misalnya, atau karena memang kebutuhan pragmatik tersebut, kan gitu. Kebutuhan pragmatik tersebut sehingga partai politik membuka luang bagi para kandidat-kandidat untuk masuk ke dalam usungan partai tersebut menjadi kandidat, dengan tentunya ya tadi tentunya dengan ada sesuatu yang tidak gratisan loh gitu. Masuk ke sini ya tentunya harus ada sesuatu. Nah inilah yang akhirnya kan menjadi persoalan-persoalan dilematik ya bagi kita, khususnya saya di Bawaslu, untuk membentengi kan nilai-nilai demokrasi itu sehingga tidak absurd, kan, tapi ya susah, realitasnya seperti itu. Jadi idealnya saya menginginkan, saya idealis partai politik itu betul-betul menjalankan kaderisasi dan menciptakan kandidat-kandidat, orang-orang yang benar-benar power, bijak, kesadaran hukumnya tinggi, misalnya mentalnya, spiritualnya, dan lain sebagainya dari sosok seorang pemimpin yang kita dambakan. Nah, mestinya kan seperti itu. Tapi realitas yang terjadi ya bisa dilihat oleh ibu, bapak, dan adik-adik semua, tentang nilai idealitas itu ya masih ya belum, maksudnya tidak pesimis, masih belum bisa dikatakan sebagai nilai-nilai idealis ya. Gitu Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan atas jawabannya. Kepada Bu Ratnia dipersilahkan. Terima kasih. Sebetulnya permasalahan tadi yang disampaikan oleh penanya itu merupakan konsen dari penelitian saya ya, tentang partai politik yang hasilnya itu politisi-politisi yang kurang kurang disegani atau membawa dalam tanda kutip hal-hal yang negatif bagi masyarakat. Jadi partai politik dinilai untuk demokrasi langsungnya itu masyarakat itu memang sangat mendukung, tetapi untuk partai politik sendiri ada semacam nada negatif terhadap partai politik. Nah, ini kenapa? Salah satunya tadi gitu ya, dalam proses pencalonan kandidat manapun itu biasanya tidak dikaitkan dengan kemampuan atau kapabilitas calonnya. Nah, ini kenapa? Berarti ada hal yang kurang di situ. Yang pertama di proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu bagaimana? Apakah misalnya terbuka, tertutup, seperti apa seleksinya dan lain-lain. Kemudian yang masuk ke sana itu apakah memang sesuai dengan ADART yang ada di partai politik. Selanjutnya adalah adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik sendiri untuk kader-kader politiknya. Nah, ini juga harusnya dilakukan oleh partai politik, tidak hanya menjelang ini saja pada saat kaderisasi itu. Adanya rekrutmen itu tidak hanya menjelang pemilu saja, tapi jauh-jauh hari, dan melakukan cara berkesinambungan atau konsisten untuk memberikan kemampuan kadernya itu dalam melaksanakan fungsi-fungsi politik.
Kemudian ini secara umum adalah manajemen partai politik yang harus dibenahi. Jadi manajemen partai politik di Indonesia itu secara umum memang tidak menunjukkan hal yang baik. Banyak sekali adanya konflik internal, adanya calon yang memang tidak memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi politiknya, itu karena partai politik sendiri tidak melaksanakan manajemen partai politik yang sebetulnya ada 11 indikator nanti yang namanya manajemen partai politik modern, tapi nanti mahasiswa mungkin bisa mendapatkan artikelnya ya terkait dengan manajemen politik tersebut apa. Nah, itu sebetulnya menjadi bekal partai politik untuk menjalankan atau meningkatkan kualitas partai politiknya sendiri, baik itu untuk kelembagaannya maupun untuk kualitas anggota dari partai politik itu sendiri. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih atas jawabannya Bu Ratnia dan Pak Wawan. Mungkin karena waktunya juga sudah sampai di penghujung kegiatan, demikianlah akhir dari diskusi kita sore hari ini. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan, termasuk juga informasi terkait dengan pemilu, partai politik, dan bagaimana dinamika politik di tengah masyarakat kita. Terima kasih atas atensi hadirin sekalian menjelang buka puasa ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sita karena sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Hadirin sekalian, mengingat hari semakin petang dan sudah mendekati waktu berbuka puasa, mari kita cukupkan diskusi yang luar biasa pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kami dari panitia meminta izin untuk dapat mendokumentasikan kegiatan kita. Saya akan tunggu selama 10 detik. Dimohon kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada hari ini untuk menyalakan kamera Zoom. Kita akan mengambil gambar sebanyak 3 kali. Cik. Boleh? Oke, baik. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Semuanya bersiap ya. 1, 2, 3. Oke, foto kedua. 1, 2, 3. Oke. Foto terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya Hana Sausan, mewakili seluruh panitia menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bawaslu Kota Bandung telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga HMPS Ilmu Politik. Selamat sore, selamat berbuka bersama keluarga. Izin live ya. Izin live. Atur nuhun Ibu dosen, Bu Ratnia, Teh Sita, Bu Karolin yang sudah bergabung. Pak Ari Ganjar, atur nuhun. Ajul. Sampai ketemu lagi. Izin pamit. Hadir, izin kami live-kan untuk ya. Kami izin untuk end meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.